Shalom jemaat Tuhan. Mari bersama hari ini kita tinggikan nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikannya, kesetiaannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mari kita mengucap syukur atas kasih setia dan kebaikannya. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kau tetap Allah dalam keluarga kami. Kau tetap Allah yang setia dalam hari-hari kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Mari katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dulu
Mari ucapkan berkat atas pekerjaanmu. Mari ucapkan berkat atas keluarga besarmu. Tempat di mana engkau berada pada saat ini. Nyatakan firman dan janji Tuhan. Nyatakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia takkan biarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Yesus namanya. Yesus namanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar, saudara dan saya, berlari dan menjadi selamat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Karena Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami tidak ragu akan kasih-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita katakan lagu ini. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu. Amin. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu. Tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, aku memuji
Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu, Saudaraku yang menyaksikan saat ini. Ada damai sejahtera dan perlindungan Tuhan bagi kita semua. Saudara, kita mau melihat jadwal ibadah kita minggu depan. Tanggal 5 April, saudara, kita kembali beribadah online. Jemaat Tuhan dapat bergabung melalui YouTube GKKD Jakarta atau GKKD Souters. Hari Minggu jam 10 pagi kita bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya saudara, pemuridan dan persekutuan tetap dilakukan secara online. Bagi saudaraku bisa mendownload aplikasi Zoom agar waktu di jam yang sama atau sesuai kesepakatan masing-masing persekutuan. Bagi saudaraku bisa memperhatikan di layar. Saudara, jangan lupa untuk mensubscribe dan follow YouTube GKKD Jakarta, juga YouTube GKKD Souters, untuk kita dapat selalu update dan mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Nomor rekening untuk persembahan saudara bisa melihat di layar. Saudara bisa mengcapture-nya, memfotonya saudara. Untuk persembahan dan persepuluhan bisa dikirim ke nomor rekening BCA. Dan selanjutnya ada QR Code. Apabila saudara mau mempergunakan aplikasi OVO, saudara bisa melalui scan barcode yang ada di layar saudara. Persembahan untuk Heart for the House saudara ada di layar juga, saudaraku bisa mengcapture-nya. Ini adalah nomor rekening untuk Heart for the House yang akan kita berikan bagi rumah Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya ingin share firman Tuhan sebentar sebelum kita memberikan persembahan. Dan saya ingin memberikan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Ada di layar saudara, kita baca. Karena iman, ia, maksudnya Abraham, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena ia, Sarah, menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Kalau saudara lihat kejadian pada waktu itu, ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa pada masa seperti ini tahun depan engkau sudah memiliki anak. Sebenarnya Sarah ketawa, dia tidak percaya. Karena dia berkata, aku ini sudah layu, bagaimana mungkin tuanku mau denganku sementara kita sama-sama sudah tua, katanya. Tuhan berkata kepada Sarah, kenapa kamu ketawa? Karena takut. Sarah kemudian bilang, aku gak ketawa. Tapi Tuhan bilang, benar, kamu ketawa. Saudara, apa yang terjadi ketika ketidakpercayaan itu? Tapi kemudian di Ibrani 11 dikatakan, karena iman, Sarah menjadi salah satu orang yang masuk dalam pahlawan iman. Ternyata sambil menunggu kejadian itu, sampai Ishak lahir, Sarah percaya. Karena apa? Karena karena Sarah menganggap dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kegagalan menganggap Tuhan adalah Allah yang setia membuat kita jadi gak percaya. Karena apa? Kalau dulu dia tolong, mungkin gak saya ditolong. Kalau dulu dia sudah menyediakan, mungkin gak saya disediakan. Saudara, Sarah berhasil melihat bahwa Allah itu adalah setia. Dan saya percaya kita juga berhasil melihat Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak akan mulai dari saudara. Saudara siap memberi dengan sukacita? Amin saudara. Mari kita ucapkan statement iman kita. Ada di layar saudara. Kita baca 3-4. Kami percaya bahwa ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Izinkan saya berdoa sebentar untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah kami setia. Kami mau mulai dari hal yang terkecil, yaitu mengenai keuangan. Kami tahu Allah kami yang menjanjikan kelimpahan. Apapun situasinya, pekerjaan kami, proyek kami, yang semua mungkin terdampak saat ini, tetapi kami tahu Tuhan adalah sumber berkat kami. Tuhan yang menjanjikan
bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan kami yang menjanjikan kehidupan, keselamatan dan kelimpahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan segenap hati kita datang ke hadirat-Nya. Kita tenangkan hati kita. Mari bangkit berdiri. Kita katakan, aku memuji-muji nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama-sama. Aku memuji-muji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Ku, kebaikan yang Kau beri.
mulai tahun kami dengan kebaikan. Jejak kakimu meninggalkan lemak. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lalui baik di dalam Engkau. Kami percaya hari-hari yang kami jalankan di dalam Engkau adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari yang penuh dengan kepastian. Karena di dalam Engkau kami punya harapan dan harapan itu adalah kepastian. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau melihat masa depan di dalam firman-Mu. Karena Kau yang berfirman bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya kami menaruh harapan kami untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk bisnis dan pekerjaan kami. Kami akan melihat, kami akan terus naik dan tidak akan turun. Berjalan semakin lama semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali. Coba bilang sama orang di samping saudara, sama istrimu mungkin, anakmu, katakan sama mereka, kamu terlihat tidak asing bagi saya. Kamu sering terlihat buat saya. Coba ucapkan berkat buat orang di sebelah saudara, mungkin mereka orang yang biasa saudara lihat, tapi mungkin kita jarang memuji. Coba ucapkan berkat kepada mereka. You look gorgeous today, you look so beautiful today. Kenapa kamu belum mandi, or apapun itu, saudara bisa mengucapkan. Walaupun kamu belum mandi, tapi kamu aromanya surgawi. Saudara bisa terjemahkan sendiri itu aroma apa. Kita akan mulai firman Tuhannya, judulnya adalah Fight from Victory. Rekan-rekan, saudara, banyak sekali kita menggunakan terminologi ini, kita menggunakan mari kita berdoa bersama untuk merebut kemenangan. Mari kita berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi bangsa kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan bergerak. Dengarkan khotbah ini supaya kita bisa berdoa dengan cara yang benar. Supaya kita bisa punya gambaran yang benar apa yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang jadi di dunia ini tanpa firman. Segala sesuatu harus dimulai dengan firman. Dunia ini terjadi, firman Tuhan katakan, it has to be start from firman. Firman Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuhan. Kalau Tuhan gak ngomong, kalau Tuhan gak berfirman, tidak ada yang jadi. Begitu juga dengan keadaan saat ini. Kalau kita mau melihat kehidupan, kita harus mengucapkan kehidupan. Kalau kita mau melihat berkat, kita harus mengucapkan berkat. Nah, Roma 8 ayat 7, dari sini ayat firman Tuhan, tema kita hari ini, firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lihat baik-baik, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kita ini lebih daripada pemenang, kita lebih daripada yang menang. Itu sebabnya kalau kita melakukan peperangan, kalau kita melakukan pertandingan, kita bertanding dari zona kemenangan. Kita bukan merebut kemenangan, tetapi kita berdiri di zona kemenangan. Karena apa? Karena sudah ada yang lebih dahulu berperang buat kita. Makanya kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Kita lihat kebenaran firman Tuhannya yang mengatakan, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, memikul dosa kita, Dia berjalan via Dolorosa sampai ke Golgota, sesungguhnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia menanggung semua dosa manusia, menanggung semua kutuk, hukum Taurat, Dia memikul semua kesalahan kita. Lalu Yesaya 53 katakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Lalu pada saat Dia mati di kayu salib, di detik-detik sebelum Dia mati, Dia berkata, kulah dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah selesai,
sudah sampai. Artinya adalah sudah genap. Itu adalah arti dari kata kulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita mengatakannya sudah selesai. Apa yang sudah Yesus selesaikan? Pertandingannya, peperangannya. Lalu kalau Yesus sudah berperang, apa yang terjadi sama anak-anak Tuhan? Kemenangannya diberikan kepada anak-anak Tuhan. Supaya saudara dan saya hari ini hidup sebagai pemenang. Firman Tuhannya menggambarkan seperti ini. Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau saudara lihat, ini adalah terminologi yang dipakai oleh Paulus ketika tentara Romawi menguasai satu daerah. Pada waktu mereka menguasai satu daerah, rajanya akan ditangkap, lalu kaisar atau panglima akan masuk ke alun-alun kota Roma, lalu menyeret raja yang ditawan. Rajanya itu sudah hanya memakai cawat saja, yang dilakukan adalah semua senjatanya dilucutin. Jadi orang ini sekarang posisinya memang raja, tetapi dia powerless. Begitu juga dengan iblis. Iblis itu ada memang, iblis itu memang dia real, tapi saya harus kasih tahu. Dia sekarang powerless, tidak punya kuasa. Dia tidak punya kuasa sehingga kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya, firman Tuhan katakan, bahkan tidak ada yang bisa, kutuk yang bisa sampai kepada kamu, kata firman Tuhan. Dengan jelas sekali, karena apa? Karena semua kuasa iblis telah dilucuti. Lalu apa yang terjadi berikutnya? 1 Petrus 3 ayat 21, saya ceritakan ini urutan supaya saudara punya perspektif yang benar tentang gambaran ini. 1 Petrus 3 ayat 21, ayat 22 dikatakan begini, oleh kebangkitan Yesus Kristus, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus bukan duduk karena dia kecapean berperang. Yesus bukan duduk karena dia kelelahan mengalahkan iblis. No, dia duduk karena sudah selesai. Lalu dikatakan setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Semuanya sudah takluk. Peperangan sudah dimenangkan. So, what next? Apa kemudian yang terjadi? Sekarang kuasa itu ada di mana? Banyak anak-anak Tuhan berdoa supaya Tuhan, and then God do something. Apakah kau tidak melihat kami sekarang sedang kesusahan? Mari perhatikan Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Mari kita baca sama-sama. Telah mengaruniakan, perhatikan yang kuning. Kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, segala berkat rohani telah diberikan. Apa yang saudara sedang berdoa untuk apa? Kesembuhan telah diberikan. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Iblis sudah dikalahkan, sudah. Kalau saudara mau berperang sekarang sama iblis, but you have to know that he is now, dia itu sekarang powerless. Dia sekarang gak punya kuasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, saya baca dengan cepat urutannya supaya saudara paham setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kuasanya sekarang ada sama siapa? Ayat 18, 19, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, sama-sama kita baca. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Pak Harto itu lahir di Kudus. Di Kudus atau di mana ya? Di Blitar ya, saya lupa. Orang kudus, saudara dan saya yang sudah menerima Roh Kudus, firman Tuhan katakan, kita telah dikuduskan, Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, saudara dan saya. Coba katakan sama kanan kiri
Bapak Ibu. Bilang sama anak-anak Bapak Ibu, mungkin dia masih kecil gitu ya, nonton sambil ngedot gitu. Coba bilang sama dia juga bahwa kuasa yang ada sama kamu itu ternyata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Masalahnya banyak anak Tuhan yang gak percaya bahwa kuasanya sekarang ada sama dia. Firman Tuhan katakan, saya lupa, Matius, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, lalu katakan firman Tuhan, dan menahan segala kuasa musuh. Jadi kita tuh punya kuasa menahan segala kuasa musuh sehingga tidak ada yang dapat melukai kamu. Firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat melukai kamu. Kalau saudara perhatikan ayat ini dengan jelas, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kalau saudara perhatikan ayat itu, lihat yang kuning, betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Lihat, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata sesuai dalam bahasa Girika adalah kata. Kata itu artinya sama dengan. Jadi kuasa yang diberikan ke kita sama dengan kuasa yang ada sama Yesus. How powerful you are. Coba lihat suaminya, pastikan yang di sebelah saudara suamimu. Katakan sama dia, kamu ternyata powerful loh Pak. Jangan marah-marah terus. Ma, kamu ternyata powerful loh. Kuasa yang ada sama Yesus sekarang ada sama kamu. Lalu dikatakan begini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Jauh lebih tinggi daripada kuasa iblis, jauh lebih tinggi daripada corona, jauh lebih tinggi daripada apapun nama yang dapat disebut di bawah kolong langit ini. Dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu, ayat 22, diletakkannya, saya perhatikan, di bawah kaki Kristus. Dan Kristus dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara sekarang mengerti, semua kuasa itu ada sama jemaat, the body of Christ, saudara dan saya. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita harus bergerak bersama. Karena kuasa itu diberikan kepada jemaat. Itu sebabnya kita mengerti, kata firman Tuhan, jikalau kita hidup rukun, maka kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Karena apa? Kuasa diberikan kepada tubuh, kepada gereja. Karena nggak ada anggota tubuh itu yang terpisah sendiri. Ada orang yang bilang, saya nggak butuh gereja. No. Semua kuasa di bawah kolong langit ini diberikan kepada tubuh, yaitu gerejanya. Nah perhatikan saudara, sekarang saudara tahu bahwa kamu dan saya itu sangat powerful. Kapan kita menerima kuasa itu? Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan punya kuasa. Kuasa yang mana? Balikin lagi ke dalam kitab Efesus. Kuasa yang sama yang ada sama Yesus. Benar? Jadi kalau berdoa, kalau saudara melakukan aktivitas, kalau saudara sedang bekerja atau apapun saudara mungkin sedang stay at home sekarang, yang saudara harus lakukan adalah ucapkan berkat. Ucapkan pemulihan, ucapkan kesembuhan. Karena segala kuasanya ada sama saudara dan saya. Nah firman Tuhan katakan begini. Terus iblis itu masih punya kuasa gak ya? Terus iblis itu sekarang yang terjadi ini atas kehendak Tuhan kah? Atau kalau gak ada kuasa iblis tapi kenapa bisa jadi corona? Perhatikan baik-baik. Efesus 6 ayat 11 firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tahukah saudara bahwa iblis, kalau saya mau bisa katakan, iblis itu sekarang punya punya pegangan yang terakhir, yaitu tipu muslihat, sesuai dengan namanya, diabolos, pendusta. Jadi kerjaannya adalah mendustai atau membuat
muslihat, tipu muslihat. Nah, perhatikan baik-baik. Tipu muslihat itu adanya di pikiran. Iblis tahu bahwa segala sesuatu itu dimulainya dari jiwa, dimulainya dari pikiran. Makanya kita kemarin belajar 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi tubuhmu baik, pekerjaanmu baik, kalau jiwamu baik-baik saja. Itu sebabnya iblis tahu yang dia perangi adalah jiwa. Karena kalau jiwamu rusak, maka yang lain pasti rusak. Benar? Nah, dikatakan juga iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya review sedikit apa yang saya khotbahkan kemarin. Kenapa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum? Tujuan singa mengaum, dia berkeliling mengaum-ngaum. Apa yang dia lakukan? Mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana sih ceritanya? Kalau saudara perhatikan, kenapa dia mencari orang yang dapat ditelannya? Perhatikan yang kuning diceritakan, berarti ada yang gak bisa dia telan. Coba deh buat gambaran di dalam pikiran kita. Kenapa dia mengitari sekawanan domba dan mengaum-ngaum? Tujuannya cuma satu, memberikan intimidasi. Karena domba yang ada dekat gembala gak bisa ditelan. Domba yang keluar dari gembala, yang lari karena terintimidasi, itu yang bisa dimangsa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Amsal 24 ya. Janganlah kalau kamu tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iblis itu cuma mau kita tawar hati. Iblis itu cuma mau kita khawatir dan takut. Karena apa? Kalau kita khawatir dan takut, kita nggak percaya lagi sama gembala, kita akan melakukan cara kita sendiri. Kita nggak percaya lagi dengan tuntunan gembala, kita akan melakukan semuanya, I'll do it by myself. Enggak, ini pakai cara saya. Enggak, cara selamat itu harus melakukan A, B, C, D, F, G. Enggak, cara diberkati itu harus begini, cara sehat itu harus begini. Enggak. Kalau saudara lihat kebenaran firman Tuhan, Anda diberkati, kata firman Tuhan, bahkan ketika kamu masih tidur. Kamu sehat bukan karena apa yang kamu makan, kamu sehat karena Tuhan memberkati kamu. Nah, perhatikan yang kedua, Amsal 19 ayat 3 dikatakan begini. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saudara pernah melihat nggak orang yang seperti ini? Karena dia takut, dia cari pasangan dengan caranya sendiri. Karena selama ini saya sudah nggak dapat pasangan, saya sudah nggak dapat pakai cara saya sudah nggak dapat pakai harus berdoa lah, harus beginilah, harus begitu. Udah deh, saya nggak mau pakai cara begitu lagi. Sekarang pakai cara saya. Lalu dia dapatkan seseorang dan sekarang yang dia dapatkan sangat menyusahkan dia. Saudara perhatikan. Lalu dikatakan firman Tuhan, kebodohan menyesatkan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Tahu nggak apa semuanya tujuan iblis? Supaya saudara, supaya kamu hidup dalam kesusahan, supaya kamu gusar. Kalau kamu gusar, yang kamu salahkan pasti Tuhan. Yang kamu salahkan pasti gereja. Selalu seperti itu. Kalau kamu tertimpa dalam berbagai macam kesusahan, kamu akan menyalahkan Tuhan. Itu sebabnya yang iblis butuhkan hanya kamu takut dan khawatir. Karena kalau kamu takut dan khawatir, kamu nggak akan mau lagi pakai cara Tuhan. Kamu akan pakai caramu sendiri. Iblis mau kita fokus sama masalah kita sehingga kita mengambil jalan kita sendiri. Satu kali ada satu cerita tentang Mazmur 23. Ini suka sekali diambil orang sebagai kutipan ayat
Dan saya juga sangat senang sekali, mungkin saya sudah sering sekali mengkhotbahkan tentang Mazmur 23. Saya akan memberikan perspektif, saya harap ini perspektif yang berbeda, tapi kalau tidak berbeda, saya harap ini menjadi penguatan bagi saudara. Pada waktu itu, cerita ini dibuat oleh Daud ketika dia dikejar-kejar sama anaknya Absalom. Dia diusir dari bentengnya, dia diusir dari istananya, dan saat ini anaknya Absalom yang berkuasa. Dia tidak mau memerangi Absalom, dia pergi bersama dengan beberapa hambanya. Sampailah dia di kota Mahanaim. Mahanaim berasal dari kata Hanan, akar katanya, soresnya adalah Hanan. Hanan itu artinya belas kasihan. Saudara perhatikan, Daud hanya bawa pakaian di badan, dia pergi lari bersama dengan hambanya, bersama dengan ada panglimanya, lalu sampai mereka di atas bukit, dia sampai di Mahanaim, dia meminta mercy, belas kasihan. Saudara, harusnya orang yang seperti ini yang paling dia butuhkan adalah air mungkin, makanan, mungkin dia membutuhkan, kalau sekarang mungkin yang paling dibutuhkan bagi anak-anak sekarang bukan udara, bukan oksigen. Mereka paling butuh kuota. Lebih daripada apapun. Mereka butuh kuota. Apa yang dibutuhkan sama Daud? Saudara perhatikan. Mazmur 23, lalu dia menulis Mazmur 23. Kita akan lihat apa yang paling dia butuhkan. Dia berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Adonai Roy Lo Echar. Lo itu artinya tidak, Echar itu artinya kekurangan. Lihat saudara, dia bilang begini, Tuhan dalam terjemahan New King James Version dibilang begini, Tuhan adalah gembalaku, gak ada lagi yang aku ingini. Lihat, dia gak cari berkatnya, dia gak cari makanannya, dia gak cari yang dia butuhkan, yang dia bilang ini, yang paling aku butuhkan, Tuhan. Dalam bahasa Inggris dibilang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Aku gak butuh yang lain, aku gak ada lagi yang kuingini. Makanya saudara bisa membaca, ada satu lagu yang diterjemahkan begini, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Saudara, nyanyian itu adalah nyanyian yang diucapkan Daud pada saat dia gak ada makanan, dia gak ada minuman, dia gak ada pakaian, dia gak ada istana. Dan dia bilang begini, aku gak butuh yang lain. Aku cuma butuh Adonai Roy. Karena dia tahu Adonai Roy, Ra'ah itu dalam bahasa Ibrani. Adonai Roy itu adalah Allah, gembala. Roy itu adalah gembala. Ra'ah itu artinya penyedia, akar kata dari Roy. Dia bilang begini, karena aku tahu bersama dengan gembala, maka dia akan menyediakan semuanya. Dia jabarkan saudara, dan lihat, perhatikan, tidak ada satupun yang dia minta jasmani. Yang dia minta cuman pemulihan jiwanya. Dia katakan begini, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara perhatikan betapa saat ini yang paling mahal itu, yang sekarang paling mahal adalah damai sejahtera. Benar? Kita menerima paket, padahal kita mesen sepatu, paketnya datang, tapi tukang sepatunya pas waktu ngasih sepatu yang mahal ini, kita gak berani terima. Dia harus disemprot dulu dengan disinfektan. Karena apa? Jangan-jangan dia terjangkit sesuatu. Sepatunya dibiarkan dulu 14 hari supaya virusnya mati. Saudara lihat, kadang-kadang kita memesan sesuatu tapi kita waktu kurirnya datang, dia mungkin batuk, saudara kaget, lalu saudara bilang, wah saya gak mau pakai nih. Saudara mungkin memesan Gojek untuk makanan, saudara khawatir jangan-jangan dia terinfeksi, benar gak saudara? Bahkan mungkin orang-orang yang ada di dekat saudara, saudara sekarang kita kehilangan damai sejahtera, kita khawatir melihat semua orang. Yang paling mahal saat ini adalah damai sejahtera. Saat itu Daud kehilangan damai sejahteranya.
Itu sebabnya yang dia minta cuman pemulihan jiwanya. Dia bilang begini, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara perhatikan apa yang dilakukan sama Daud. 4 hal yang dia terima. Apa saudara? Pemulihan jiwanya. Dapatkah saudara lihat bahwa ketika dia bilang, aku dibaringkan di padang rumput yang hijau. Hei, bayangkan orang yang sedang lari-lari dikejar sama anaknya. Yang ngejar itu bukan musuh, yang ngejar itu anaknya sendiri. Ini bukan hanya kekalahan, tapi ini adalah memalukan. Diusir sama anaknya sendiri. Dia kalut, dia bimbang, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia tahu kalau jiwanya baik, maka tubuhnya baik. Kalau jiwanya baik, maka kesehatannya baik. Kalau jiwanya baik, maka kerajaannya baik. Lihat saudara, ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Khusus yang keempat, saudara perhatikan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau saudara jalan ke Israel, the path of righteousness itu adalah jalan yang memutar naik ke atas gunung. Jadi domba akan ngikut gembala, gembala akan berjalan di depan, dombanya akan ikut naik ke atas. The path of righteousness. Jadi mereka akan ada bukit, dombanya akan ngikut. Mereka akan buat jalan lingkaran, menghabiskan semuanya rumput yang ada di sana, rumput-rumput kecil. Gembalanya akan bawa mereka, domba akan ngikut. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan naik. Nggak ada perjalanan yang naik itu yang menyenangkan, benar ya? Waktu dia jalan, dombanya, so ini gambarannya saudara. Dia melihat ke bawah. Dia lihat ada yang lebih hijau. Saudara perhatikan, karena Mazmur 24, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara perhatikan, ayat 2 dan ayat 3 selalu dimulai ia. Ia itu adalah Tuhan. Ia membaringkan aku di jalan di rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara perhatikan, semua itu adalah cara Tuhan. Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita, Tuhan membaringkan kita. Tetapi sekarang sudah nggak ada Tuhan. Tahu nggak kenapa? Sekarang dia mengganti Tuhan dengan apa? Aku sekarang yang berjalan. Pertama, karena apa dia berjalan sendiri? Waktu dia jalan naik bersama dengan gembala dituntun, dia lihat ada yang lebih hijau. Atau kita kembali yang tadi, iblis singa datang mengaum-ngaum. Kalau dia cuma ikut sama gembala, nggak ada singa yang bisa memangsa dia. Benar? Cuman karena dia panik, dia takut, dia tinggalkan gembala. Dia berjalan, turun. Saudara, kalau orang lari paling cepat nggak ada yang naik, benar ya? Semua orang kalau panik selalu cari jalan yang gampang. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Selalu setiap kali Anda takut, Anda panik, Anda khawatir, kau selalu mengambil jalan yang paling gampang. Dan jalan itu bukan jalan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan Tuhan yang membawa kita ke lembah kekelaman. Perhatikan ayatnya, Tuhan tidak pernah membawa kamu ke lembah kekelaman. Tetapi aku yang berjalan ke dalam lembah kekelaman. Tapi lihat saudara, ketika dia sedang berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab nanti Tuhan datang besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Kalau saudara lihat, sampai sekarang orang Bedouin masih melakukan hal yang sama. Mereka membawa selalu tongkat dan gada. Gada untuk memukul binatang yang coba memangsa kambing dombanya, menghalau binatang. Tetapi tongkat adalah untuk mengambil domba dari kerumunan atau mengambil domba di daerah yang sulit. Nah perhatikan, kalau dombanya sudah lari kesulitan, pada saat tadi domba meninggalkan gembala, dia lari terus, lalu dikejar sama predator. Saudara, dia end up di mana?
dia end up di semak belukar. Lalu apa yang dilakukan sama gembala? Kita masih ingat perumpamaannya. Gembala meninggalkan 99 dombanya. Lalu ngapain? Dia pergi mencari satu domba yang hilang. Dia bawa gada, dia bawa tongkat. Lalu ngapain? Tongkatnya untuk ngapain? Tongkat itu ada hooknya. Gembala nggak bisa masuk ke dalam semak belukar ini. Domba sudah lari terus. Lalu dia saking takutnya dia masuk ke sini. Masuk ke dalam semak belukar. Tapi predator juga nggak bisa masuk. Predator sibuk aja di luar. Wah, mengaum-ngaum. Domba diam aja. Mungkin ini kondisimu saat ini. Kau sedang ketakutan. Kau sedang khawatir. Mungkin ini masalah finansial. Saya mendengar banyak perusahaan yang ditutup. Saya mendengar banyak usaha yang ditutup. Tapi dengarkan saya baik-baik. Jangan pilih jalanmu. Yang harus kau lakukan saat ini, speak blessing, ucapkan berkat, ucapkan kehidupan. Aku percaya. Kalau saudara jalan kemana-mana, kalau saudara pergi kemana-mana, mungkin saat ini kita tuh nggak bisa lagi melihat ini seperti Mazmur 91. Penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Kita tuh sudah nggak bisa lagi melihat karena ini sedang malam. Kita nggak tahu orang menyentuh apa, batuk di mana, kita pegang, kita sudah nggak tahu. Kita cuma bisa bilang speak blessing. Setiap kali kita bangun, kita bilang aku percaya. Apa yang kusentuh, tidak ada penyakit, tidak ada virus, amin. Lalu kita berkata, orang yang datang bersama dengan aku justru menerima kesembuhan karena bertemu dengan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan karena kalau orang takut, firman Tuhan katakan dari dalam hatinya akan meluap, dari dalam mulutnya, dari mulutnya akan meluap isi hatinya. Benar? Kalau orang takut, dia akan mengucapkan ketakutannya. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan mengucapkan berkat, saudara akan mengucapkan kemenangan. Lalu gembalanya datang. Apa yang dilakukan gembala? Dia ambil hooknya, dia ambil dombanya saudara. Lalu dikatakan begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tahu nggak karena apa? Coba lihat dombanya, sudah berdarah-darah. Karena apa dia berdarah-darah? Karena duri yang menancap, dia tergores di mana-mana. Minyak yang pertama, minyak menutupi luka, menyembuhkan luka. Lalu yang kedua, menjauhkan dia dari lalar. Iblis juga disebut Beelzebub, the fathers of the gods of lies. Sebutan lain dari iblis karena iblis itu seperti lalat katanya. Lalat itu nggak pernah pergi sendiri. Lalat itu kalau kita lihat satu, berarti ada temannya lagi ngintipin gitu. Begitu juga dengan iblis. Iblis itu selalu datang beramai-ramai. Makanya dia dibilang gambaran dari lalat, Beelzebub. Dikatakan di firman Tuhan. Lalu dioleskan minyak, yang dilakukan sama gembala, dioleskan minyak supaya menutup semua lukanya. Lihat saudara, ada banyak orang yang menceritakan justru dombanya untuk dipukul. Jadi dombanya sudah setengah mati, dipukul supaya mati kali. No. Gada untuk menghalau musuh-musuhnya. Tongkat untuk mengangkat dia. Saudara mungkin lihat gambar-gambar yang suka kita lihat di rumah-rumah orang Kristen. Apa itu? Dia ambil dombanya, lalu dombanya ditaruh di mana? Di perapian. Bukan, ditaruh di pundak. Lalu dibawa. Apa yang dilakukan saudara? Firman Tuhan katakan, maaf, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini gambaran apa saudara? Musuh lagi ada, dia menyediakan hidangan, tahu nggak saudara? Musuhnya masih ada. Kita disuruh makan, Tuhan ngapain? Tuhan berperang. Dia halau musuh-musuhnya. Jadi ketika saudara sedang makan firman Tuhan, yang saudara makan itu adalah firman Tuhan, yang saudara renungkan adalah firman Tuhan,
Lalu saudara mulai mengucapkan berkat, lihat saudara, musuh-musuh kita dihalau. Dan ayat terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka, kata belaka itu sebenarnya menerjemahkan kata surely. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan di depan, tapi kita taruhnya di belakang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Atau dalam bahasa Inggris dibilang, surely your goodness and love will follow me and all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Saudara perhatikan. Surely, saudara perhatikan, ada kata belaka, ada kata kepastian. Sudah pasti kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Kepastian, saudara, di dalam Tuhan ada kepastian. Itu sebabnya kalau saudara mendengar kepastian tentang ini, tentang masa depan saudara, kalau saudara mendengar kepastian tentang kesehatan saudara, kepastian tentang umur panjangmu, dengarkan saya saudara, kau hanya perlu tenang saat ini. Sudah pasti kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia kehilangan istana, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dia tidak ada makanan, dia tidak ada harta sama sekali. Yang dia bilang, yang aku ingini, tidak ada yang kuingini selain Tuhan. Karena dia tahu ketika dia datang sama Tuhan, God will provide us. Tuhan akan memenuhi kita dengan segala kebaikannya. Karena dia adalah Jehovah Roy. Dia adalah penyedia. Saudaraku, bersama-sama dengan keluargamu, saat ini mari saling berpegangan tangan. Setiap hari ucapkan berkat Tuhan. Kita punya jadwal jam 9.30 kita berdoa bersama. Apa yang kita ucapkan saudara? Fight from your victory zone. Berdoa dari zona kemenanganmu. Yesus sudah memenangkannya. Jadi stop begging, stop asking God to do something. Berhenti berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu. Kamu harus tahu bahwa segala kuasa di dalam surga, firman Tuhan katakan sudah diberikan kepada saudara. So, speak up. Ucapkan berkat Tuhan. Mulai ucapkan, aku percaya. Keluargaku start from Jerusalem. Aku percaya keluargaku aman. Aku percaya semua orang yang masuk ke rumahku juga bebas dari virus. Aku percaya bisnisku. Ayo saudara, mulai ucapkan doa-doamu. Kau akan lihat bahwa tidak ada kuasa musuh yang dapat bertahan menghadapi kuasa yang ada di dalam kita. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. So, the first, jadilah tenang. Jadilah tenang. Caranya bagaimana? Tidak ada yang lain selain kau pergi kepada Tuhan. Lakukan doamu sendiri sama Tuhan, menyembah, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya. Lalu saudara bersama-sama setiap hari jam 9.30, stand up dari zona kemenanganmu. Kau tahu kau adalah anak Allah yang penuh dengan kuasa. Efesus 1 ayat 18. And then speak up. You will move the mountain. Kita akan move the mountain. Mari sama-sama saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan. Silakan siapkan perjamuannya. Sekali lagi dan selalu saya katakan, perjamuan itu bukanlah lambang. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah kemenangan. Tubuh Kristus adalah kesembuhan. Tubuh Kristus adalah berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan perjamuan saudara.
Sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan para muridnya dan dia berkata, waktuku sudah hampir selesai, kawanan domba ini akan tercerai-berai, dan anak domba ini akan disembelih. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan lalu berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus dipecah, cambuk, supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus 2 Korintus 8 ayat 9 naik ke kayu salib, telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkati. Saudaraku, ketika kau memakan roti yang ada di tangan kananmu, kau sedang menerima kesembuhan. Kau sedang menerima berkat anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Siapkan anggur saudara. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, menggantikan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama mengingat-ingat dosa kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi perjanjian yang baru, Ibrani 10 ayat 17, tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Darah Yesus telah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya, sehingga engkau dan saya layak memanggil Dia Aba, ya Bapa. Mari sama-sama kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Tersungkur di kakimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih saudaraku, terima kesembuhan, terima pemulihan bagi tubuh-Mu, terima kesehatan bagi tubuh-Mu, dan mulai mengucapkan berkat untuk pekerjaan-Mu, mulai mengucapkan berkat untuk usaha-Mu, dan mulai berkata terima kasih Tuhan, kami layak untuk menerima semua janji Tuhan. Lalu saudara mulai berkata terima kasih untuk darah-Mu menguduskan kami supaya kami layak memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara yang saat ini, yang pertama kali mendengar video ini, khotbah ini. Kalau saudara percaya Yesus sudah mati untuk engkau, kau kehilangan damai sejahtera, kau kehilangan sukacita karena pressure saat ini. Mungkin kau sekarang sudah tawar hati dan kecut melihat kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Saudaraku, taruh tangan kanan di dadamu. Jikalau kau mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kau mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Aku menerima Engkau dan masuklah ke dalam hatiku, memerintah. Aku mengakui semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya semua dosaku telah ditebus di kayu salib, sehingga hari ini aku menjadi anak Allah. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk kasih. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Jikalau ada di antara saudara yang sakit, saudaraku, pegang bagian tubuh saudara yang sakit, saya akan berdoa untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hai bagian lutut, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap saudara yang sakit di bagian hatimu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga, pegang bagian tubuhmu yang sakit, jadilah sembuh, jadilah normal, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk setiap saudara yang punya beban untuk pekerjaanmu, dengarkan saya. Kau diberkati bukan karena kerja kerasmu. Kau diberkati karena bahkan ketika kau masih tidur, mulailah ucapkan janji firman Tuhan. Kau akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka. Kau besok pergi berusaha, kau besok pergi bekerja, atau kau sedang menantikan sesuatu, kau sekarang mulai percaya
bahwa kebajikan dan kemurahan surely will follow me. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepada engkau bukan untuk mencari dosa dan pelanggaran, tetapi untuk melimpahkan engkau setiap hari dengan kemurahannya. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di dalam usahamu. Dengarkan saya baik-baik, tidak ada penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, penyakit menular yang mengamuk di waktu siang yang dapat mendekati kemahmu. Kita tenang di dalam Tuhan dan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, sorak-sorai dan pujian bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.